Hai sobat, hari-hari ini sosok-sosok ini menjadi aktor utama dalam pentas politik Indonesia. Sosok-sosok itu adalah Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Mereka sedang jadi buat tutur dalam percakapan tentang politik. Dalam ulasan kali ini, atau omon-omon politik chapter 3 ini, saya soroti debat pemungkas Pilpres yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2024. Saya menonton debat pada saluran YouTube Narasi. Jadi saya menonton debat pemungkas ini di saluran YouTube Narasi. Anda tentu sudah tahu siapa pemilik media ini. Saya tertarik dengan komentar host Narasi atau Najwa Shihab saat ia menyampaikan penilaiannya terhadap jalannya debat pemungkas itu. Di segmen-segmen awal, di saat jeda, Najwa menyebut debat itu berjalan seperti sarasehan dan tidak menarik sebagai sebuah diskursus. Bahkan Najwa menyebut debat kali ini terlihat bahwa setiap kandidat sedang mencari aman atau main aman. Hai sobat, sebagai sebuah persepsi, saya tidak memperdebatkan komentar jurnalis jenius dan juga terkenal dengan programnya Mata Najwa ini. Saya justru terprovokasi atas komentar jenius yang menurut saya masih datar-datar saja. Framingnya harus dielaborasi lagi menurut saya ya. Nah, dari situ saya coba membangun persepsi saya sendiri untuk berkomentar terhadap debat pemungkas itu. Hai sobat, untuk pengamatan kali ini saya coba korelasikan antara metode framing, gagasan, dan cara berretorika setiap kandidat saat mereka berdebat di debat pemungkas itu. Apakah secara substansial dan terukur atau malah sebaliknya? Apakah mereka sedang atau sekedar omong-omong atau omon-omon atau meretorikakan gagasan substansial dan terukur? Nah, di sini sobat, yang saya maksudkan dengan terukur di sini adalah ketika retorika setiap kandidat secara teoritis setidak-tidaknya mampu memperlihatkan sebuah kerangka logis atas gagasan dan pilihannya. Pilihannya untuk apa? Pilihannya untuk perubahan? Pilihannya untuk melanjutkan? Atau pilihannya untuk mengakselerasi atau menemukan sintesa dalam mempercepat sebuah kemajuan bangsa. Kalau pilihan melanjutkan, pasti melanjutkan pemerintahan, program atau kebijakan pemerintahan Jokowi. Mengapa saya memilih tolok ukur ini menjadi sebuah pengamatan saya? Hai sobat, sebelum debat pemungkas ini terjadi, khalayak atau netizen juga warga kebanyakan bertanya tentang branding personal dari ketiga capres ini. Mereka ini
followersnya Jokowi kah? Atau bonekanya Jokowi kah? Atau sekedar numpang nama di balik Jokowi kah? Ataukah mereka sungguh menjadi pemimpin tangguh di masa depan dengan originalitasnya dan kebijakannya yang lebih mempercepat kemajuan bangsa ini? Apapun itu, menurut saya sobat, debat pemungkas ini menjadi bab epilog. Sebut saja debat pemungkas ini adalah catatan akhir yang harus menghadirkan gagasan-gagasan yang konstruktif yang tersajikan dari para kandidat presiden secara komprehensif. Mereka harus tegas memastikan bahwa mereka bukan sekedar follower atau sandrahannya Jokowi. Mereka juga harus tegas membranding diri sebagai antitesis melalui perubahan atau memastikan bahwa branding personalnya sebagai pencipta sintesa atau inovator, atau yang kita dengar dengan istilah satset atau gerak cepat. Nah, sobat, branding pencipta sintesa atau inovator inilah terbukti dalam kandidat yang mampu memadukan atau mempersatukan atau sebut saja yang mengawinkan tesis dari kandidat yang membranding diri sebagai pelanjut program Jokowi dengan gagasan-gagasan antitesa yang dilontarkan oleh kandidat yang mendorong perubahan. Hai sobat, sampai di sini sudah jelas ya. Pertanyaannya, Anda berada di pihak yang mana nih? Tetap memilih menjadi follower? Atau di pihak pembawa perubahan? Atau berada di pihak pencipta sintesa? Atau pemersatu demi mempercepat keadilan dan kesetaraan dalam menciptakan dan menikmati inovasi di segala lini secara berdaulat dan kreatif? Tentu pertanyaan ini tidak sulit, sobat. Hai sobat, ternyata dalam debat pemungkas itu, para kandidat pun secara auto menunjukkan alasannya. Apakah menolak bansos yang dikomoditikan secara politik atau mereka mendukungnya. Dan debat akhir ini pun menjadi seru karena jadi ajang bagi kandidat untuk menegaskan diri sebagai boneka politik dinasti atau tidak. Aspek ini mau tidak mau harus mereka jawab agar para kandidat itu memberi pengaruh bagi publik untuk lebih tepat dalam memilih. Mulai dari situlah publik membentuk persepsinya tentang brand personalnya setiap kandidat secara substansial dan benar. Publik memahaminya tidak sebatas gimmick loh. Karena gimmick tidak lain adalah kapitalisasi kebenaran yang masih bersifat subjektif. Sehingga kebenaran ini bisa berwajah realitas palsu. Hanya dandanan, bukan sebuah komprehensitas.
Itulah yang disebut dengan post-truth. Sebuah kebenaran yang dihasilkan melalui dandanan. Dandanan memang dibutuhkan dalam sebuah konstruksi kebenaran subjektif. Tetapi sobat, kebenaran model ini akan menjadi reduksi atas sebuah kebenaran objektif yang lebih komprehensif. Hai sobat, pemilu bukan konteks memilih aktor yang pandai berdandan dan menghalalkan segala cara, tetapi memilih pemimpin untuk 200-an juta warga. Nah, dari situ marilah kita memilih dengan sukacita. Salam harmoni.